di Indonesia telah terjadi wabah virus COVID-19 atau biasanya disebut oleh masyarakat sebagai virus corona. Awal mula terjadinya COVID adalah berasal dari kota Wuhan, Cina. Namun virus itu menyebar dengan sangat cepat merambat ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Awal mula Indonesia terjangkit virus COVID-19 adalah ketika ada salah satu warga negara yang pulang dari luar negeri, namun tidak sadar telah terinfeksi virus COVID-19. Virus pun menyebar dengan sangat cepat dan merambah ke berbagai wilayah di Nusantara, sehingga banyak kegiatan masyarakat yang seharusnya terjadi di luar rumah menjadi harus dilakukan di dalam rumah. Virus ini membawa dampak yang sangat buruk terhadap masyarakat, dari mulai sekolah melalui daring, bekerja dari rumah, hingga banyak masyarakat yang mengalami penurunan gaji karena wabah ini. Dan tidak sedikit juga orang yang di-PHK dari pekerjaannya karena harus mengurangi jumlah karyawan untuk uang gaji. Ada juga orang-orang yang harus menutup usahanya karena sepinya pembeli dan sepinya peminat. Pemerintah yang melihat semakin naiknya tingkat kasus orang yang terkena virus pun mulai mencari solusi yang dapat mengurangi orang-orang yang terjangkit, seperti penetapan protokol kesehatan dan melakukan semuanya dari rumah. Namun banyak warga yang masih belum mau untuk menerapkan protokol kesehatan, sehingga membuat kasus COVID di Indonesia setiap hari semakin meningkat, diiringi dengan banyaknya orang yang meninggal. Karena itulah akhirnya pemerintah memberi himbauan untuk menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin. Yang diperkenalkan pada bulan September 2020 yang kemudian menjadi 5M pada bulan Februari 2021. 2M yang ditambahkan yaitu menghindari kerumunan dan menghindari mobilitas. Kenapa bisa menjadi 5M? Alasannya karena pemerintah Indonesia menjadikan negara India sebagai pelajaran. Di saat grafik peningkatan COVID di India menurun tajam pada bulan Januari, pemerintah India langsung memberikan kelonggaran aktivitas kepada para masyarakatnya, sehingga para penduduk pun melakukan aktivitas di luar rumah dengan berbondong-bondong. Masyarakat yang sudah merasa aman pun melakukan kegiatan di luar seperti mandi bersama di Sungai Gangga ataupun beribadah bersama, sehingga angka terjangkit COVID kembali naik secara drastis hingga angka kematian pun ikut membludak. Karena itulah, sekalipun di Indonesia penurunan orang terjangkit COVID menurun, namun pemerintah semakin mengetatkan protokol kesehatan dengan mengubah 3M menjadi 5M. Secara rinci, apa sih itu 5M? 5M itu terdiri dari yang pertama, memakai masker. Artinya gunakan masker setiap kalian akan keluar rumah, karena virus COVID-19 dapat menyebar lewat pernafasan dan mulut, sehingga bila memakai masker, udara yang akan dihirup itu difilter oleh masker sehingga bakteri-bakteri yang buruk tidak akan ikut terhirup. Pemakaian masker yang benar adalah menutupi mulut dan hidung. Gambar ini adalah pemakaian masker yang benar. Sedangkan ini adalah pemakaian masker yang salah. Lalu apa sih yang kedua? Yang kedua adalah menjaga jarak. Menjaga jarak merupakan hal yang penting juga untuk menghindari penularan COVID. Jarak yang benar antara satu orang dengan orang yang lainnya adalah minimal 1 meter. Jangan berkerumun seperti gambar di samping ini bila sedang ada di luar rumah, karena itu akan memicu mudahnya terserang virus COVID-19. Yang ketiga adalah mencuci tangan sesering mungkin. Kita tidak tahu apakah barang yang kita sentuh itu terdapat bakteri atau tidak, apalagi barang-barang di tempat umum yang resiko disentuh oleh orang banyak itu semakin besar. Sehingga untuk menghindari adanya bakteri yang menempel pada telapak tangan, dianjurkan untuk cuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun.
Kalian juga dapat menggunakan hand sanitizer agar lebih terlindungi. Yang selanjutnya yaitu menghindari kerumunan. Apabila kalian sedang di luar rumah dan ingin menuju suatu tempat, dan ternyata di tempat itu terdapat kerumunan, usahakan kalian menjauh dari kerumunan tersebut. Kita tidak pernah tahu apakah seseorang di tempat itu terjangkit atau tidak, sehingga untuk mencegah, maka usahakanlah untuk menghindari kerumunan tersebut. Yang terakhir adalah menghindari mobilitas. Maksudnya menghindari mobilitas adalah jika memang tidak ada keperluan yang benar-benar mendesak, usahakan untuk tetap berada di rumah. Karena meski sehat dan tidak ada gejala, belum tentu kalian pulang dengan kondisi tubuh yang sama. Maksudnya kondisi tubuh yang sama itu bagaimana sih? Di beberapa kasus pasien COVID-19, ada beberapa orang yang mengalami virus COVID, terjangkit virus COVID-19, namun tidak memiliki gejala apapun. Nah, oleh karena itu, daripada kalian membawa sesuatu yang tidak diinginkan, tetaplah berada di rumah. Karena kita tidak tahu bagaimana keadaan kita saat pulang ke rumah itu. Selain menetapkan protokol 5M, kita juga harus melakukan vaksinasi COVID yang diadakan pemerintah. Vaksinasi COVID ini juga merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan imunitas tubuh masyarakat agar mencegah mereka terjangkit COVID-19. Vaksin COVID sudah dimulai dilaksanakan pada Januari 2021 kepada para petugas medis dan tenaga kesehatan dari usia 18 tahun hingga 59 tahun. Untuk selanjutnya diberikan kepada petugas publik dan lansia. Petugas publik ini meliputi para pejabat negara, atlet, dan mereka yang bertugas untuk melayani masyarakat secara langsung. Pada bulan Februari tanggal 5, BPOM telah menerbitkan izin efikasi vaksin Sinovac karena dari hasil uji yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa orang yang melakukan vaksin, resiko terjangkit virus COVID-19 ini menurun kurang lebih hingga 60%. Dan MUI juga telah menyatakan kehalalan vaksin tersebut. Itulah alasan penting kenapa kita harus melakukan vaksinasi COVID-19 agar risiko kita terjangkit virus COVID menurun. Vaksinasi COVID-19 terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama dan tahap kedua. Jarak antara tahap pertama dan tahap kedua adalah sekitar 1 bulan. Namun, masyarakat Indonesia masih banyak sekali yang tidak ingin melakukan vaksin dengan alasan karena setelah vaksin mengalami sakit, demam, hingga membuat masyarakat takut untuk melakukan vaksin. Dan ada beberapa juga yang menyebarkan isu-isu bahwa setelah melakukan vaksinasi COVID akan menjadi zombie. Ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap masyarakat tentang pentingnya vaksin dan isi dari vaksin tersebut. Pemerintah yang mengetahui itu pun langsung mengeluarkan beberapa artikel yang menjelaskan tentang identifikasi vaksin-vaksin yang dilakukan, sehingga masyarakat bisa membacanya dan langsung menilai bagaimana vaksin itu terjadi. Para dokter Indonesia juga memberikan pendapat mereka dan memberikan alasan kenapa banyak dari orang-orang yang setelah melakukan vaksin, imunitas tubuhnya menurun. Itu karena vaksin itu tengah menyebar kepada tubuh sehingga imunitas dalam tubuh berkurang. Sekalipun sudah melakukan vaksinasi, namun jangan pernah meremehkan virus COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan menjalankan 5M dan kurangi aktivitas di rumah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, salah bahasa yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.